Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika Firdaus yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi database manajemen sistem perpustakaan sekolah, yakni dosen pembimbing Pak Elan Malianto Eskom. Adapun anggota kelompok saya yakni Lani Salsabila, Kusniawati, Fatur Hayatur Rahman, dan Siti Naina. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita buka presentasi ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk Lani membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, ada abstrak. Database manajemen sistem adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data yang tersimpan dengan aman. Database manajemen sistem bisa membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data yang ada di database. Salah satu aspek yang sulit dalam database adalah bahwa perancangan, programmer, dan pemakaian akhir cenderung berbeda. Maka diperlukan metodologi yang menggunakan prosedur, teknik, peralatan, dan dokumentasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses perancangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode research dan development. Hasil akhir penelitian ini adalah menghasilkan 7 tipe entitas. Ketujuh entitas tersebut pada logikal dan menghasilkan rancangan fisikal yang terdiri dari tabel, login, kategori, rak, buku, pinjam, denda, biaya denda. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah aspek yang paling sulit dalam perancangan database ini? Bagaimana metode yang digunakan pada penelitian? Apakah penelitian diperlukan sebuah metodologi? Bagaimana hasil yang akan didapatkan pada penelitian ini? Selanjutnya ada batasan masalah. Perancangan basis data perpustakaan disusun dan dirancang sesuai dengan konsep DBLC atau Database Life Cycle. Penelitian ini mengarah kepada perancangan basis data relasional yang meliputi conceptual database design, logical database design, dan physical database design. Penelitian diperlukan metodologi yang menggunakan prosedur, teknik, peralatan, dan dokumentasi untuk mendukung dan memfasilitasi proses perancangan. Penelitian ini menghasilkan diagram hubungan entitas dari ketujuh entitas tersebut pada logical dan physical. Selanjutnya ada DML. DML merupakan bagian untuk memanipulasi basis data seperti pengaksesan data, penghapusan, penambahan, dan pengubah data. DML juga dapat digunakan untuk melakukan komputasi data, contoh insert, delete, dan update. Welcome to my SQL Monitor. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lani atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Kusniawati, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang DDL. Nah, DDL itu atau Data Definition Language merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom atau file maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Yang termasuk dalam kelompok perintah DDL adalah create, alter, dan drop, seperti yang ada di gambar di samping. Selanjutnya yaitu ada DCL. DCL itu yaitu Data Control Language, adalah salah satu komponen SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data. Pengontrolan yang dimaksud di sini yaitu meliputi pengontrolan terhadap hak user dan pengontrolan terhadap suatu transaksi, apakah akan disimpan secara permanen ke dalam database atau akan dibatalkan, seperti yang ada di gambar di samping. Selanjutnya yaitu ada IRD perpustakaan. Di sini ada 7 entitas. Yang pertama ada login, kategori, rak, buku, pinjam, denda, dan biaya denda. Dan di sini ada login yang beratribut ada anggota ID, ID login, user, password, level, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, tanggal bergabung, foto. Selanjutnya ada kategori yang beratribut ada ID kategori, nama kategori. Terus ada rak yang atribut ada ID rak, nama rak. Selanjutnya ada buku yang beratribut ID buku, buku ID, ID kategori, ID rak, sampul, ISBN, lampiran, titel, penerbit, pengarang, tahun buku, isi, jumlah, dan tanggal masuk.
Selanjutnya ada entitas pinjam yang beratribut ID pinjam, pinjam ID, anggota ID, buku ID, status, tanggal pinjam, lama pinjam, tanggal balik, tanggal kembali. Selanjutnya itu ada denda yang beratribut lama waktu, tanggal denda, ID denda, pinjam ID, sama denda. Selanjutnya ada biaya denda yang beratribut ID, biaya denda, harga denda, status, dan tanggal tetap. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya untuk Kusniawati. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Fatur Hayatur Rahman, kepadanya dipersilahkan. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari perancangan database sampai dengan membuat aplikasi database manajemennya. Kebetulan di sini kita hanya menjelaskan hasil dari database manajemen. Pertama-tama kita pastinya harus buka examnya dulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita hanya akan menekan tombol start, Apache dan MySQL, dua di atas. Setelah dia menyala, warna hijau, kita masuk ke admin. Ini kita ke php-admin dulu. Nanti bisa kita localhost. Oke, ini. Nah, ini adalah tampilan halaman depan, halaman login dari aplikasi perpustakaan yang kita rancang. Mungkin ada sedikit kekurangan ya untuk hosting, karena waktunya agak mepet, jadi kami tidak sempat hosting sebelum merekam ini, jadi kita main di localhost aja dulu. Mungkin next kita akan naikkan ke web biar bisa diakses secara online. Oke, ini untuk username admin, ini saya pakai nama saya 1905. Untuk kata sandinya kita default 123. Nah, dashboardnya akan seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Di dashboard ini ada menu, ada anggota. Nah, anggota ini sudah kita tambahkan, bisa untuk mendapatkan user. Nah, nama penggunanya contoh Nunu Ilhami misal, atau 123. Tempat lahir Pandeglang, tanggal lahirnya misal 2003 Januari, Desember 2003 misalkan 16. Oke. Oh, ini nama lengkap, maaf. Username-nya Nunu Ilhami 123. Passwordnya kita default aja dulu 123 untuk sebagai contoh. Nah, di sini ada levelnya. Dia itu anggota atau petugas. Kita tulis anggota karena petugasnya saya sendiri. Jenis kelamin laki-laki. Nomor telepon 0827 aja. Nah, seperti ini. 03@gmail.com misalnya. Nah, untuk foto ini kita pilih di mana saja ya. Ini misal. Alamatnya Majang Pandeglang, Banten. Kita submit. Nah, sudah tampil Nunu Ilhami. Ya, ID-nya AG005. Nunu Ilhami. Nah, laki-laki. Ini ada menu cetak kartu juga. Seperti ini. Oke, kita masuk ke data. Ada data buku. Data buku kita ada. Kita lanjut ke kategori. Ada 3 kategori di sini: umum, pemrograman, dengan berharga. Dan rak buku ada 1, rak buku 2. Nah, ada transaksi juga, peminjaman dan pengembalian. Nah, di sini kita misalkan kita tambah pinjam, kita pilih anggotanya, add anggota. Misalkan dulu lama peminjaman 2 hari. Kita bukunya pilih buku misalkan yang nomor 3. Cara mudah belajar pemrograman C++. Nah, oke, kita submit. Nah, statusnya dipinjam. Pengembalian. Nah, ada pengembalian juga. Kemarin pengembalian ada lebih 6 hari, kurang lebih dia
30.000 dendanya. Nah, dendanya ada di sini. Nah, harga denda 5.000 per hari. Statusnya aktif. Dimulai tanggal 24 bulan 12 2022. Nah, ini kita sign out. Kita masuk ke punyanya Nunu. Nunu Ilhami 123. Passwordnya 123. Kita sign in. Nah, untuk user, kita membatasi dia hanya bisa melihat buku yang dia pinjam. Nah, untuk transaksinya, transaksi peminjaman, pengembalian itu semuanya kembali kepada petugas. Jadi si user itu hanya melihat data peminjaman buku dia sendiri seperti itu. Dan bisa juga ganti nama, ganti password, sama cetak kartu anggota sendiri. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudara Fatur Hayatur Rahman yang telah memaparkan materi yang terakhir atau yang selanjutnya. Pemaparan materi oleh Siti Naina, kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, kita masuk ke from login. Di sini ada username dan password. Di sini saya masukkan username saya dan password saya. Ketika sudah, kita pencet sign ya. Nah, ini adalah dashboard yang ada di perpustakaan untuk bagian anggota. Ada data peminjaman. Data peminjaman ini ada nomor, no pinjam, ID anggota, nama pinjam, balik, status, denda, aksi. Untuk aksi kita klik detail pinjam, maka akan keluar data transaksi dan pinjam buku. Seperti ini. Di data pengembalian buku itu ada nomor, no pinjam, ID anggota, nama pinjam, balik, status, kembali, denda, aksi. Lalu kita ke cari buku. Di sini data buku ya. Ada nomor, ada sampul, ada ISBN, title, penerbit, tahun buku, stok buku, pinjam, tanggal masuk, aksi. Bagian aksi ini ada detail ya, kita klik akan muncul data buku detail, di mana ada ISBN, sampul buku, judul buku, kategori, penerbit, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, jumlah pinjam, keterangan lainnya, rak atau lokasi. Lampiran, tanggal masuk. Lalu kita klik detail pinjam, maka akan muncul seperti gambar itu ya. Lalu kita data anggota. Nah, data anggota ini adalah data user. Contohnya ini saya ya, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, username, password, level, jenis kelamin, telepon, email, foto. Di sini saya pakai foto asal. Lalu ketika kita klik print kartu anggota, maka akan muncul kartu seperti ini. Silahkan untuk klik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah rangkaian presentasi yang bisa kami paparkan. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.